Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali bersama saya AKBP Dadan Rusdian SEMM di acara podcast Lemdiklat Talk, dan pada pagi ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak KSPN Polda Riau, Bapak Kombes Pol Indra Duaman SIK. Kami sapa dulu Bapak KSPN, apa kabar? Sehat-sehat Pak, terima kasih atas kegiatan ini Pak. Bapak KSPN, kegiatan podcast Lemdiklat Talk kali ini tentang temanya kampus integritas. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin bisa disampaikan riwayat penugasan Bapak KSPN yang telah dilalui selama ini. Terima kasih Bapak AKBP Dadan sebagai hostnya. Pada kesempatan ini saya Kombes Pol Indra Duaman. Adapun riwayat penugasan saya berdinas pertamanya di Polda Nusa Tenggara Barat, yaitu di fungsi Brigade Mobil dari mulai Danton, Wadanki sampai Danki. Selanjutnya saya mengikuti pendidikan PTIK di tahun 2005 selama lebih kurang 1,5 tahun di PTIK. Selanjutnya saya mendapat penugasan di Polda Sumatera Selatan. Di Polda Sumatera Selatan saya juga berdinas banyaknya di fungsi Brimob, yaitu dari mulai Kasiop, Kasilok, Danyon, dan satu kali saya menjabat sebagai Wakapolres di Ogan Komering Ilir. Di tahun 2016 saya melanjutkan pendidikan di Sespim Lendika Polri, Sespimen. Baru Bu. selanjutnya saya melaksanakan penugasan di Korbrimob Polri, lebih kurang 1,5 tahun di sana. Selanjutnya saya mutasi melanjutkan penugasan di Polda Riau menjadi Danyon Brimob kembali. Dan pada tahun 2019 saya melaksanakan tugas dan kepercayaan pimpinan sebagai Kapolres di Indragiri Hilir lebih kurang 1 tahun, dan tepatnya di 2020 bulan 9 saya melaksanakan tugas sebagai WKSPN di Polda Riau, dan di Desember 2024 saya diamanahkan dan diberi kepercayaan pimpinan sebagai KSPN Polda Riau. Itu riwayat penugasan singkat saya Pak AKBP Dadan. Baik KSPN, eh, akan lebih menarik bagi pemirsa podcast ini apabila Bapak KSPN menyampaikan juga histori atau sejarah berdirinya SPN mungkin. Ya, terima kasih Pak. SPN Polda Riau ini berdiri tahun 1962, itu tepatnya di Jalan Patimura, yang sekarang itu digunakan sebagai atau dipakai untuk Polda Riau. Di tahun 2018, SPN Polda Riau bergeser atau menempati lahan yang baru di Desa Kuala Nanas, Kabupaten Kampar, dengan luasan lahan lebih kurang 29 hektar, yang mana setelah dioperasionalkan pendidikan sejak tahun 2020, dan SPN yang ada di Kuala Nanas ini sudah melaksanakan pendidikan lebih kurang 8 angkatan. 8 angkatan dengan jumlah siswa lebih kurang 1.675 orang sudah kita didik di SPN Polda Riau ini yang berlokasi di Kuala Nanas. Dan pada kesempatan ini juga SPN Polda Riau sudah memiliki 8 standar, yaitu dari mulai kelas, yaitu gedung pertemuan atau Geraha Bayangkara, demikian juga 16 kelas besar, 8 kelas kecil, ada juga dojo, ada gereja, ada masjid, dan ada sarana mountaineering, perpustakaan, lapangan tembak, dan lapangan apel. Jadinya secara kelembagaan bahwasanya SPN Polda Riau ini sudah mencakup 8 standar yang dipenuhi.
Namun juga ada beberapa fasilitas-fasilitas yang masih kurang, kita berusaha untuk memenuhinya melalui bantuan-bantuan daripada Bapak Kapolda Riau. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan, kami sudah kemarin melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, di mana akan ada bantuan Bapak Kapolda sebanyak lebih kurang 26 unit komputer yang akan nanti terrealisasi dalam waktu dekat. Dan di tahun 2025 ini juga kami sudah dan melaksanakan kegiatan program pelatihan, yang mana itu di tahun 2025 ini SPN Polda Riau melaksanakan 28 jenis program pelatihan dengan 700 serdik. Selanjutnya Dikbang PES sebanyak 3 gelombang, dan Diktukba Polri sebagaimana DIPA yang kami terima adalah sebanyak 131 siswa yang akan kita laksanakan pendidikan. Ini yang kami lakukan selama ini, dan kami sangat berterima kasih bahwasanya ada podcast ini, kita dapat berkomunikasi langsung dengan Lemdiklat terkait dengan kegiatan-kegiatan dan program yang kami laksanakan. Begitu Pak AKP Dadan. Baik, terima kasih Bapak KSPN. Kalau untuk tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh SPN Polda Riau, bagaimana Bapak? Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan SPN Polda Riau, di sini kami sampaikan kepada Bapak, kami SPN Polda Riau sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan Polri yang berada langsung di bawah Lemdiklat Polri. Dalam program pendidikan dan pelatihan Polri yang kami laksanakan ini, kami juga mempersiapkan sarana-prasarana yang ada di SPN ini. Yang kedua, kami juga mempersiapkan dan mengolah sumber daya yang ada pada SPN melalui peningkatan kemampuan gadik dan pengasuh. Dan di sini juga kami sampaikan kepada Pak Dadan bahwasanya dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pelatihan ini yang kami lakukan selama ini, kami mengucapkan terima kasih bahwasanya di tahun 2021 ada tim lembaga sertifikasi Polri datang ke sini. Kami berharap nanti mungkin itu bisa programnya berlanjut untuk bisa memberikan standar kepada gadik dan pengasuh di SPN Polda Riau ini. Secara angka, kami sampaikan di sini kepada Pak Dadan bahwasanya SPN Polda Riau sekarang memiliki personil sebanyak 105 personil, di mana terdiri dari Polri 89 personil dan PNS sebanyak 16 personil. Dari jumlah 105 personil ini, yang sudah memiliki sertifikasi sebanyak 65 personil dan 40 belum memiliki sertifikasi. Dari 40 yang belum memiliki sertifikasi ini, kami sampaikan kepada Pak Dadan bahwasanya ini didominasi oleh personil-personil yang baru ditempatkan di SPN. Kami sudah melakukan langkah-langkah dalam arti kata menyiapkan mereka sesuai dengan fungsi yang mereka tugaskan atau yang ditugaskan pada mereka. Kami sudah melaksanakan kegiatan bagaimana meningkatkan dan memberikan pola pelajaran dan pelatihan kepada mereka melalui kegiatan pelatihan yang ada di SPN Polda Riau. Dan kami berharap mudah-mudahan dalam hal ini diberikan kuota kepada SPN Polda Riau untuk bisa nanti mensertifikasikan sebanyak 40 personil yang belum disertifikasi. Terkait dengan tugas pokok juga kami melaksanakan kegiatan Pak Dadan, kami juga melaksanakan kegiatan pemulihan profesi Polri yang dilaksanakan di SPN Polda Riau, yang merupakan program dari Bapak Kapolda Riau untuk personil-personil yang dalam tanda petik, dalam tanda kutip, yang perlu dipulihkan lagi profesinya, itu kita lakukan di sini. Dan setiap tahun sudah berjalan lebih kurang 3 tahun, kita sudah melaksanakan pemulihan profesi ini sebanyak 180 personil. Puji Tuhan Pak Dadan,
efek daripada, dampak daripada kegiatan pemulihan profesi ini, banyak personil Polri ini sudah mulai mengetahui tentang apa sebagai profesinya. Dan mereka kalau bertemu kita di lapangan itu sangat berterima kasih kepada SPN yang sudah mendidik mereka, sehingga mereka di sana bisa melaksanakan profesinya kembali dengan baik dan cenderung tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan organisasi. Demikian Pak Dadan. Bapak KSPN, kalau program unggulan dan inovasi SPN Polda Riau yang sudah dilaksanakan apa saja ya Pak? Terima kasih Pak. Kami coba membedah atau mengkaji terkait dengan program-program unggulan, yaitu baik itu yang dikeluarkan oleh Bapak Kalimdiklat. Yang pertama itu kampus integritas, di mana kita merubah pola daripada tenaga pendidik. Ya. Tenaga pendidik ini kami melakukan suatu kegiatan yang bisa merubah mereka. Yang pertama Pak sekalian, kami tidak lagi melakukan kegiatan atau ujian yang bersifat manual, tapi sudah menggunakan aplikasi Sibestari. Dalam arti kata, sentuhan antara gadik dan siswa tidak ada lagi, tapi sudah menggunakan sistem yang dapat langsung dilihat oleh para siswa, nilainya akan tertera di sana. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, ya di kegiatan ini kami sudah juga membentuk tim jasmani untuk meningkatkan integritas. Salah satu integritas ini adalah bagaimana personil itu memiliki kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, yaitu adalah salah satunya bagaimana meningkatkan kemampuan jasmani. Karena kalau kita mengetahui Bapak Dadan bahwasanya kalau jasmani personil itu tidak baik, bagaimana kita bisa meningkatkan integritasnya. Selanjutnya Pak Dadan, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini Pak Dadan menjabarkan kegiatan pada Bapak Kalimdiklat. Kami juga pada siswa Dikduk yang angkatan kemarin gelombang kedua, kami melaksanakan debat siswa. Debat siswa ini kita untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan debat penalaran. Siswa, iya. Debat siswa Pak. Kita laksanakan debat siswa, bagaimana mereka mengetahui kemampuan penalaran, kemampuan mereka menerima pembelajaran. Dan kita juga memberikan siswa mengkritik SPN dan guru-guru yang mengajar apa yang diinginkan para siswa itu. Dan dalam debat itu kami melihat, ya nanti kalau Bapak mau lihat, nanti kami ada videonya sebentar kami putarkan. Bisa lihat ya, bisa ya. Oke, bisa? Coba lihat. Oh ini ya, video lomba debat siswa 2024. Ya coba diputar, silakan Pak Aran. Video wisata edukasi tahfidz. Oh iya, ini salah satu inovasi juga ya Pak KSPN ya, yang sudah dilaksanakan Ya, di SPN Polda Riau. mohon izin Pak Dadan kalau bisa melihat sebentar waktunya.
memberikan pertanyaan kepada tim lain, yaitu apakah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada polisi di masa sekarang, terutama pada Bintara Baru, dipengaruhi oleh tanda pendidikan? Ya, terima kasih. Coba yang kami harapkan di sini Pak Host Pak Dadan, bahwasanya ada keberanian siswa untuk menyampaikan terkait dengan apa kekurangan-kekurangan yang ada di pendidik dan pengasuh. Yang kedua, mereka bisa memotret kegiatan-kegiatan yang ada di sini, apa kekurangan. Yang ketiga, mereka bisa melihat dan bisa menerapkan nanti bahwasanya nanti di lapangan mereka nanti akan melaksanakan kegiatan sebagai polisi. Itu yang kami laksanakan debat. Selanjutnya ada kami melaksanakan kegiatan Pak, itu yang kami menjabarkan itu yaitu coba yang diputar yang wisata edukasi. Nah, di sini juga Pak kami melaksanakan wisata edukasi. Bagaimana memperkenalkan dari ya Pak. Ini berarti sekolah-sekolah yang berdekatan dengan SPN gitu ya Pak? Selanjutnya Pak Dadan, kami juga melaksanakan pemilihan atau guiding role model. Bertugas di SPN Polda Riau. Di samping tugas sehari-hari saya ditunjuk sebagai gadikan dan instruktur lapangan seperti pelajaran SAR dan PPBD. Dan ditunjuk juga sebagai pengasuh siswa Diktuk Bintara Polri. Dan tugas di luar jam dinas saya juga membina adik-adik komunitas Kamparanan untuk melaksanakan kegiatan bersifat positif seperti pembinaan fisik guna membimbing adik-adik komunitas untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun. Selanjutnya Pak, kita juga melaksanakan kegiatan yang lanis, ya mungkin ada videonya nih. Pada kesempatan ini Pak Dadan, mungkin kita lanisnya kita sudah bersifat kegiatan itu berbentuk simulasi. Simulasinya masing-masing fungsi teknis gitu ya pakai SPN-nya? Ya Pak Dadan, jadinya kita simulasi fungsi teknis ini, jadinya kita mengibaratkan mereka berada pada satuan-satuan wilayah di tingkat Polres. Jadinya masing-masing fungsi itu sudah berbentuk, kegiatan laknis itu sudah berbentuk simulasi. Jadinya perintah itu sudah masing-masing fungsi mereka kerjakan Pak. Kita berharap dengan kegiatan ini bahwasanya ya mereka lebih mengenal dan mengerti akan pelaksanaan tugas nanti mereka di lapangan. Tidak bersifat hanya di kelas,
yang mereka hanya mendapatkan sesuatu itu bersifat gambar, tapi mereka langsung mempraktekkan kegiatan itu dalam bentuk kegiatan simulasi. Simulasi ini kita terapkan adalah dalam kegiatan pengamanan pertandingan sepak bola. Yang mana bisa dilihat di layar di sini, Pak, bahwasanya ada yang melaksanakan kegiatan pengamanan, ada yang terjadinya laka lantas, ada yang melaksanakan kegiatan gatur, ada yang melaksanakan kegiatan pengawalan, ada yang melaksanakan kegiatan bimas, yaitu menenangkan masyarakat. Ini kita terapkan dalam bentuk kegiatan simulasi, sehingga siswa itu benar-benar memahami operasional di tingkat satuan kewilayahan itu, terutama Polres itu tergambarkan dari simulasi ini, yang inilah kerjaan mereka nanti setelah mereka ditempatkan di satuan kewilayahan. Ini pemerannya siswa semua nih, Pak. Oh iya, betul. Baik, Bapak KSPN. Terima kasih. Ya. Ada lagi sebagaimana Pak. sebagaimana kita ketahui bahwasannya Lemdiklat Polri ini kan memiliki program prioritas, yaitu ada kampus integritas, kampus modern, kampus unggul, kampus hijau, sehat dan bahagia. Kalau saya tadi SPN Polda Riau sudah mengimplementasikan terkait program prioritas Lemdiklat Polri. Nah, mungkin terakhir yang ingin kami ketahui juga, yang terakhir terkait langkah strategis yang dilaksanakan SPN dalam mewujudkan program prioritas. Baik kualifikasi yang dimiliki Gadik dan pengasuhnya, ya, tadi sepertinya sudah disampaikan. Kemudian dukungan anggaran untuk pelaksanaan diklatnya, termasuk juga kurikulum pendidikan yang sedang dan telah dioperasionalkan, kemudian juga sarana prasarana pendidikan yang mendukung atau dimiliki oleh Polda Riau itu sendiri. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Dadan. Pada kesempatan ini kami pertama menyampaikan sebenarnya Pak Dadan bahwasanya kami banyak mendapat dukungan dari Bapak Kapolda Riau, yang mana terkait dengan pemenuhan fasilitas-fasilitas. Yang antara lain yaitu pertama itu pembangunan terkait dengan untuk mencapai keunggulan suatu kampus ini, kita pertama berbicara terkait dengan pemenuhan fasilitas. Yang pertama kami sampaikan bahwasanya Bapak Kapolda Riau sudah membangun satu tempat ibadah di sini, yaitu membangun gereja. Selanjutnya beliau juga telah melaksanakan membantu kami dalam perbaikan masjid, Pak Dadan. Dalam kampus mewujudkan kampus yang unggul ini, ya, ada hal yang pertama yang saya sampaikan di sini Pak Dadan, bahwasanya sumber daya manusia ini merupakan hal yang sangat vital yang harus kita laksanakan perubahan dan upgrade daripada pengetahuannya. Luar biasa obrolan kita pagi hari ini bersama KSPN Polda Riau. Banyak informasi dan pengetahuan yang Bapak KSPN, Bapak Kombes Pol Indra Duaman SIK sampaikan. Terima kasih atas kedatangannya meskipun online di podcast Lemdiklat Talk pagi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.